Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pada hari ini Senin 5 Oktober 2020. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kita yakin bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama kita sejenak meluangkan waktu kita bersama-sama. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 19 ayat 10 sampai 14. Yehezkiel pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan judul perikop Ratapan tentang Raja Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alangkah sangat disayangkan sekali bila seorang pemimpin bukannya membawa kebaikan, tetapi justru menyesatkan dan menghancurkan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Kita melihat dalam firman Tuhan ini, Yehezkiel menyampaikan suatu ratapan atas kehancuran Israel yang diakibatkan oleh raja-rajanya sendiri. Raja-raja Israel yang merupakan keturunan dari Raja Daud yang telah mendapatkan ikatan perjanjian dengan Tuhan, gagal menjaga perjanjian itu. Mereka gagal menjadi pemimpin bagi bangsanya. Mereka gagal memimpin dan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Yoahas dan Yoyakim, mereka berdua sama-sama berbuat jahat ketika mereka menjadi pemimpin Israel, ketika mereka menjadi raja. Mereka diangkat menjadi raja. Mereka melakukan perbuatan yang jahat. Mereka tidak taat, mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka gagal menjadi pemimpin. Dan tentunya apa yang mereka lakukan ketika mereka menjadi pemimpin, mereka menjadi raja, itu diikuti, ditiru oleh orang-orang yang ia pimpin, di mana seluruh bangsa Israel juga pada saat itu menjadi tidak taat dan ikut melawan Tuhan. Sehingga kehancuran Israel itu disebabkan oleh tindakan para pemimpinnya yang tidak mau taat dan patuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini yang akan saya bacakan untuk kita. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang, karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat, yang menjadi tongkat kerajaan, ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini menggambarkan Israel seperti pohon anggur yang pernah tumbuh subur, menjadi kokoh dengan cabang yang kuat hingga menjulang ke langit. Kiasan ini melambangkan kerajaan Daud yang pernah mengalami kejayaan pada masa itu. Namun pohon itu tercabut, carang dan rantingnya dibakar habis dimakan api. Dan ini melambangkan berakhirnya kerajaan Yehuda karena ditaklukkan bangsa Babel, yang diakibatkan karena raja-rajanya yang memimpin pada saat itu tidak takut akan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan.
yang mengakibatkan kerajaannya ditaklukkan oleh bangsa Babel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin, siapapun yang dipercayakan menjadi pemimpin tentulah bukanlah orang sembarangan. Ketika orang memilih atau mempercayakan tanggung jawab sebagai pemimpin, tentunya orang melihat, orang tahu akan kemampuan orang tersebut. Dan tentunya juga ketika seorang raja dipilih pada masa itu, tentunya mereka adalah yang merupakan bagian dari keturunan dari raja dan juga tentunya mereka diurapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu berhati-hati. Seorang pemimpin perlu berhati-hati atas setiap tindakan dan perbuatannya, sehingga apa yang dilakukan itu memberi pengaruh baik dan juga memberi pengaruh yang buruk bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin, entah itu di pemerintahan, entah itu di lembaga, entah itu di yayasan, entah itu di organisasi, entah itu di gereja, ataupun pemimpin di dalam keluarga dan rumah tangga selaku orang tua, tentunya hendaknya jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Jadilah pemimpin yang memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya, sehingga menularkan ketaatan, kesetiaan, kebaikan, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab di dalam kepercayaan yang diberikan, sehingga mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada siapapun Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini dipercayakan untuk menjadi pemimpin, yang pada saat ini tentunya diharapkan bisa memberikan contoh teladan yang baik, yang tentunya diharapkan bisa mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Hendaklah Bapak Ibu Saudara selalu ingat, jadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan saudara, yang memimpin saudara dalam tindakan perbuatan saudara, dan juga hendaklah takut akan Tuhan, sehingga ketika Bapak Ibu Saudara dipercayakan sebagai pemimpin, diberkati dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.